Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Mbak Anis Kurniasih, STMT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Amali dengan NIM 21100123140141 dari program studi teknik geologi Fakultas Teknik Universitas Ponorogo. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul analisis stabilitas lereng dan hubungannya antara kandungan mineral lempung smektit pada lapisan interburden dengan potensi kelongsoran di pit X PT Brokol. Nah, pada latar belakang, penelitian ini berawal dari permasalahan yang cukup serius di industri pertambangan batu bara, khususnya pada PT Brokol yang beralokasi di Kabupaten Brokol, Kalimantan Timur. Perusahaan ini menggunakan metode tambang terbuka, di mana lereng-lereng besar terbentuk dari berbagai lapisan batuan, termasuk lapisan interburden yang memisahkan antar seam atau antar lapisan batu baranya. Nah, dari data Kementerian SDM menunjukkan bahwa lebih dari 60% kecelakaan tambang di Indonesia periode tahun 2015 sampai 2023 berasal dari sektor batu bara, dan kelongsoran lereng menjadi salah satu penyebab utamanya. Khusus di Kalimantan Timur, sudah tercatat lebih dari 15 kejadian longsoran skala besar dalam satu dekade terakhir. Nah, satu faktor yang membuat lereng ini rentan adalah keberadaan mineral lempung bernama smektit. Smektit ini bersifat ekspansif, artinya bisa mengembang secara signifikan ketika menyerap air, dengan kapasitas tukar kation mencapai 80 hingga 150 SMol per kilogram. Ketika smektit menyerap air, kekuatan geser material akan turun secara drastis. Nah, kondisi ini diperparah oleh iklim tropis di Berau yang curah hujannya mencapai 2000 hingga 3000 mm per tahun, dengan intensitas hujan harian bisa mencapai 100 sampai 200 mm di musim hujan. Air yang masuk ke dalam tanah ini bisa memicu kenaikan tekanan pori secara mendadak pada lapisan interburden yang kayak smektit. Yang menjadi celah penelitian ini adalah sampai saat ini belum ada kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis kuantitatif smektit menggunakan metode SEM, XRD, dan XRF dengan pemodelan numerik stabilitas lereng di pit X Brokol. Ini yang menjadi dasar penelitian saya. Nah, pada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, ada 4 rumusan masalah yang ingin saya jawab. Yang pertama, seberapa besar kandungan mineral smektit pada lapisan interburden di pit X dan bagaimana distribusinya baik secara lateral maupun vertikal, serta korelasinya dengan litofasies penyusunnya. Kedua, bagaimana pengaruh variasi kadar smektit terhadap parameter kekuatan geser material, yaitu kohesi dan sudut geser dalam, baik dalam kondisi kering maupun kondisi jenuh air. Nah, yang ketiga, bagaimana nilai faktor keamanan atau FK lereng di pit X berubah seiring dengan peningkatan kadar smektit dan perubahan kondisi muka air tanah akibat variasi curah hujan musiman. Dan keempat, segmen lereng mana yang memiliki potensi kelongsoran paling tinggi berdasarkan integritas dan mineralogi dan pembadan geoteknik. Dari tujuan dan manfaat untuk menjawab rumusan masalah ini tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kandungan smektit menggunakan analisis SEM, XRD dengan 4 sampel dan XRF. Tujuan kedua adalah untuk mengevaluasi pengaruh kadar smektit terhadap kekuatan geser melalui pengujian Atterbeck dan triaxial UU dan CD serta direct shear. Nah, tujuan ketiganya adalah untuk memmodelkan stabilitas lereng secara numerik menggunakan software slide, Manscape, dan lain-lain. Dan tujuan yang keempat adalah mengidentifikasi segmen lereng paling rentan serta merumuskan rekomendasi desain yang lereng yang lebih aman. Nah, dari sisi manfaat penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa metodologi baru yang mengintegrasi data mineralogi ke dalam pemodelan geoteknik. Secara industri, hasilnya dapat membantu PT Brokol untuk merancang geometri yang lebih optimal dan aman. Nah, secara nasional, penelitian ini saya berharap bisa menjadi referensi untuk industri batu bara lain di Kalimantan yang menghadapi masalah yang serupa. Dan secara akademik,
Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Ruang lingkup penelitian ini mencakup 6 aspek utama. Yang pertama, pemetaan geologi geoteknik, analisisnya secara rinci pada skala 1:500 hingga 1:1000 di seluruh dinding lereng di pit X pada PT ini. Nah, kedua, pengambilan sampel berupa data core box geoteknik ini minimal ada 4 titik bor. Nah, dengan kedalaman minimal 30 meter, ditambah 6-8 sampel terganggu dari singkapan interburden. Ketiga, analisis mineralogi yang terdiri dari SEM untuk morfologi mineral, XRD, dan 4 perlakuan sampel, dan XRF untuk komposisi oksidanya. Nah, yang keempat, itu adalah pengujian mekanik tanah meliputi uji Atterbeck limits, Trixial UU dan CD serta direct shear pada berbagai kondisi kejenuhan. Kelima, pemodelian numerik menggunakan software slide dengan metode kesetimbangan batas pada 6 skenario kombinasi pada smectite dan kondisi muka air tanahnya. Nah, yang keenam itu adalah analisis dengan variasi parameter 10-30% untuk menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai FK faktor keamanan lereng ini. Nah, secara teori, daerah penelitian ini berada di cekungan Tarakan yang terbentuk dari interaksi tektonik kompleks antara lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan Eurasia. Nah, stratigrafinya ini didominasi oleh formasi Sajau sebagai formasi pembawa batu bara utama. Nah, smectite sendiri merupakan mineral filisolikat 2:1 dengan struktur lembaran TOT, memiliki kapasitas tukar kation yang tertinggi di antara mineral lempung, yaitu 80-150 cmol per kilogram, dengan sudut gesek dalam residual hanya 5-12 derajat. Untuk konsep stabilitas lereng, faktor keamanan didefinisikan sebagai rasio antara kekuatan geser yang tersedia dengan kekuatan geser yang dibutuhkan. Standar desain masyarakat FK minimal tuh 1:20 sampai 1:30 untuk kondisi statis. Nah, kriteria yang digunakan adalah Mohr kolom, di mana peningkatan tekanan air pori akan langsung menurunkan tegangan efektif dan kekuatan geser. Nah, pada penelitian Santoso dan Karnawati tahun 2016 menunjukkan bahwa kenaikan muka air tanah itu bisa sampai 3-5 meter saat musim hujan. Nah, dapat menurunkan faktor keamanan dari kondisi stabilitas menjadi kritis dalam waktu kurang dari 48 jam. Nah, penelitian ini juga didukung oleh beberapa referensi penting. Utama dan kawan-kawan tahun 2019 menemukan bahwa di tambang Kalimantan Selatan, kelongsoran rasional pada kedalaman 15-20 meter umumnya dipicu oleh lapisan interburden yang kadar smectite-nya itu 35-65%. Nah, sedangkan pada Santoso dan Karnawati tahun 2016 yang meneliti langsung di Berau membuktikan bahwa fluktuasi muka air tanah adalah faktor pemicu utama ketidakstabilan lereng ini. Nah, terus ada Prambudi dan kawan-kawan pada tahun 2021 menemukan korelasi yang sangat kuat dengan R kuadrat 0,87 antara kadar smectite dan plastisasi material pada formasi Balikpapan yang karakteristiknya mirip dengan area Berau. Selain itu ada juga referensi fundamental dari Michel dan Soga tahun 2005 tentang perilaku mekanik smectite. Skempton pada tahun 1964 tentang konsep kekuatan geser residual, serta Mohr dan Reynolds tahun 1997 yang menjadi acuan standar metode XRD dengan 4 perlakuan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, pada metode penelitian ini terbagi menjadi 5 bulan. Tahap pertama itu adalah persiapan meneliti pengumpulan data sekunder, kajian literatur dan survei, dan melakukan survei ke lapangan langsung. Tahap keduanya adalah itu pengambilan data lapangan, yaitu pemetaan geologi, pemetaan geoteknik, pengambilan sampel core, data core box, serta pemasangan piezometer untuk memantau muka air tanah. Nah, tahap ketiga adalah analisis laboratorium yang menjadi inti penelitian ini. Analisis SEM dilakukan untuk mengamati morfologi mineral dengan perbesaran hingga 50.000 kali. Analisis SRD
dilakukan pada minimal 20 sampel dengan 4 perlakuan, yaitu bulk, AD, EG, dan heated 550 derajat Celcius untuk identifikasi definitif smectite. Nah, analisis FSRF ini dilakukan untuk mengukur komposisi oksidasi dan validasi silang dengan XRD. Terakhir itu pengujian mekanik tanah meliputi uji Atterbeck, traksial UU, dan CD, serta direct share. Tahap keempatnya adalah pengolahan data, pemodelan data. Jadi pemodelan data ini secara sistematik untuk membangun model empiris hubungan smectite dengan parameter kekuatan geser. Nah, pemodelan numerik yang dilakukan menggunakan software slide dalam 6 skenario, mulai dari kondisi kemarau hingga kondisi musim hujan dengan kadar smectite yang tinggi. Setelah itu lakukan analisis sensitivitas untuk memantau parameter yang paling berpengaruh terhadap FK lereng ini, sehingga bisa ditentukan porositas monitoringnya. Tahap kelima adalah untuk penulisan laporan dan publikasi, di mana hasil penelitian akan disusun menjadi laporan akademik dan kalau bisa akan dipublikasikan. Nah, untuk jadwal pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 12 bulan. Tahap persiapan yang dilakukan di bulan 1 sampai 2 itu adalah untuk pengambilan sampel. Nah, dilanjutkan untuk bulan 2 sampai 4 itu adalah analisis laboratorium, dan dilanjutkan lagi di bulan 4 sampai 6 itu adalah pengolahan data dan pemodelan di bulan 5 sampai 9. Dan penulisan laporan serta publikasi itu pada bulan 7 sampai bulan 12. Nah, beberapa kegiatan ini dirancang agar penelitian ini berjalan dengan efisien. Demikian presentasi proposal penelitian saya, beserta harapan saya agar penelitian ini berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.